Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat seconegoro, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bincang Gizi Serasi kembali hadir di hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 bertepatan dengan hari kedua bulan Ramadan 1445 Hijriah di tahun 2024 ini ya. Nah, kalau berbincang tentang Ramadan nih, apa sih yang mau kita obrolin siang ini? Jelas ada kaitannya dan sesuatu yang bikin seneng kaum-kaum mager kayak saya gitu kan. Apa nanti? Kita temanya siang ini adalah mau berbincang tentang Pujasera Ramadan. Begitu. Di kesempatan kali ini di studio saya sudah ditemani oleh Ibu cantik di sebelah saya dari Dinas Pariwisata. Ya Bu. Beliau adalah Ibu Sri Fatona. Welcome to come back Studio Conegoro Ibu. Ini yang kedua ya Bu ya. Oke, yang kedua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nggak lupa kan jalannya ya? Tadi lupa salah jalan. Nanti kalau yang ketiga bukan salah jalan sih, salah jalur. Oh, salah jalur. Beda ya. Baik. Nah, nanti kita mau berbincang banyak ya Bu tentang Pujasera Ramadan yang ada di Kabupaten Wonosobo karena ini memang spesial adanya cuma di bulan Ramadan. Iya, gitu kan ya Bu ya? Iya. Namanya juga Pujasera Ramadan ya. Beda sama yang Pujasera lainnya gitu. Yuk yang mau join nanti bisa live streaming di conegoro.fm.wonosobokap.com atau di Conegoro 107,3 FM. Nah, buat yang nggak mau ketinggalan nih, untuk info-info kesehatan, gizi dan makanan harus follow Instagram di Gizi Conegoro atau RSUD Wonosobo atau dua-duanya gitu ya, kata adminnya gitu. Kalau yang udah di like, di share atau di komen-komen yang bermanfaat buat kita. Kalau yang nggak bermanfaat mendingan ditahan-tahan aja deh, mumpung ini masih bulan Ramadan kan ya. Jadi yang baik-baik aja yang dikeluarin. Kalau mau ada pertanyaan atau saran buat kita mau siaran apa lagi nih, boleh banget WA di nomor 082 229 754 879. Nah begitu. Oke, kita break sebentar. Nanti setelah ini Bincang Gizi Serasi akan hadir. Jadi tetap stay tune di Conegoro FM 107,3. Kembali lagi di Bincang Gizi Serasi edisi Pujasera Ramadan. Yuk kita langsung berbincang aja biar waktunya enggak terlewat begitu saja ya Bu ya. Iya dong. Iya. Nanti setelah buka puasa ya. Iya, kelamaan dong Bu. Iya. Oke, berbicara tentang Pujasera Ramadan di Wonosobo, Ibu boleh cerita dulu nih seperti apa, kemudian bagaimana sih gitu Bu terkait dengan Pujasera ini. Ya, jadi untuk Pujasera di bulan Ramadan itu sebetulnya kan ide-ide kreatif dari masyarakat sendiri ya, dari beberapa komunitas, kemudian juga para istilahnya penyelenggara event Ramadan ya di dalam hal ini. Nah, yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu kegiatan Pujasera Ramadan yang dilaksanakan di kawasan Sudagaran. Yang sudah lama? Yang sudah lama. Udah berapa tahun Bu? Di Jalan Veteran itu berapa tahun ya? Udah lama lah. Pokoknya saya lupa itu mulai tahun berapa. Nah, kebetulan di situ ada support dari Tamsis ya. Kemudian tahun ini khusus untuk yang para pedagang Pujasera Ramadan di Sudagaran itu dipindahkan ke Jalan Mayor Muin, itu di kawasan Jalan Tengah itu dekat Polres pertigaan Warkom Polres itu. Nah, itu di jalan itu. Jadi dipindahkan ke sana karena memang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka penataan PKL. Jadi karena kalau di Sudagaran itu kan jalan utama ya, dalam hal ini jalan padat
kendaraan juga, sehingga akan menimbulkan kemacetan lalu lintas di sana. Sehingga untuk kebijakan penataan PKL sendiri di beberapa titik di kota Wonosobo itu sudah ada aturannya sekarang. Jadi ada di Jalan Mayor Kaslam, itu di jalan tengah, sepanjang jalan tengah itu, kemudian Jalan Mayor Muin itu yang tadi, yang pertigaan Masjid Al-Mujahidin Polres itu ke arah jalan tengah, kemudian di Jalan Pramuka yang sekarang sudah existing juga ya, di dekat penjara itu, kemudian di Taman Ainun Habibi yang dekat Masjid Jami yang sekarang sudah ditata juga, kemudian Taman Selomanik ya, Longkrang dekat belakangnya Warkom Longkrang itu. Nah, tetapi di sana masih belum dimanfaatkan oleh PKL. Jadi karena ada penataan PKL tersebut, maka untuk Pujasera Ramadan di di kawasan Sudagaran dipindahkan ke Jalan Mayor Muin, dan itu sudah melalui koordinasi diskusi dengan penyelenggara event, kemudian juga dengan para pedagang yang tergabung di dalam Tamsis Pujasera Ramadan. Nah, kemudian yang kedua adalah Ramadan on the Street, biasanya dilaksanakan oleh teman-teman dari Al-Mansur. Oh gitu. Nah, itu biasanya menggunakan trotoar depan masjid itu, kemudian di dalam masjid juga, di halaman masjid maksudnya, ya sepanjang itulah. Nah, ini juga melaksanakan kegiatan Pujasera Ramadan, namanya Ramadan on the Street. Nah, dan tahun ini ada lagi yang menyelenggarakan, Mbak Wahyu, tambahan ya, itu ya, yaitu di Unsik Kampus 2. Itu di kawasan Masjid Baitur Quran. Manggisan itu ya, Bu? Ya, diselenggarakan oleh para mahasiswa di sana. Ada namanya Teras Ramadan. Nah, ini dilaksanakan oleh mahasiswa Unsik. Jadi event-event ini kalau saya bilang wisata kuliner Ramadan ya, ya. Karena ada beberapa lokasi tempat para penjual takjil berkumpul, menawarkan makanan takjil khas atau menu-menu khas buka puasa ya. Dan ini selalu dijadikan lokasi perburuan para pemburu takjil. Iya. Termasuk saya banyak kaum mager yang pasti bukan mager, justru itu kita menuju ke situ kan nggak mager, pemburu takjil kan, untuk ke arah situnya nggak mager, tapi untuk olah-olahnya jadi itu mager, Bu. Betul. Karena kita waktu sudah habis di pekerjaan begitu ya, itu menjadi alasan. Bukan ya? Salah satunya, tapi yang jelas, Bu, momen-momen seperti ini adalah sesuatu yang ditunggu sebenarnya, karena nggak mesti ada ya. Jadi ngabuburit. Betul. Ya kan? Nah, ini kan momen momen ya tadi ditunggu-tunggu, ngabuburit sambil nunggu sore gitu kan, sambil berburu takjilan seperti itu sama teman, sama saudara, sama anak, istri ya gitulah. Ya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan itu kita sudah mengawali di tanggal 12 kemarin Maret, kemudian sampai mungkin nanti akan menjelang Lebaran 1 minggu lah mungkin ya. Kalau dari teman-teman yang dikelola oleh Tamsis yang di Jalan Mayor Muin itu di tanggal 12 Maret sampai dengan 4 April. Ya. Tapi nggak semuanya sama ya, Bu? Iya. Punya agenda masing-masing. Betul. Ya mungkin kalau yang di mana? Ada di Jalan Tengah, yang kemudian di Unsik, ada di Mayor Muin, ada di Jalan Pramuka, ada di Taman Ainun Habibi, ada di Taman Selomanik ini ya yang masih perlu di-up-kan. Kemudian ada di on the street-nya tadi Al-Mansur, kemudian yang baru ini di Unsik Kampus 2. Betul. Gitu. Ya. Itu kira-kira juga sama nanti tanggal 4 itu kan berarti H-7 ya, kurang lebih ya. Istilahnya untuk Lebaran seminggu sebelum Lebaran tuh biasanya udah selesai kegiatan tersebut. Dan
pelaksanaan kegiatan Pujasera itu sebetulnya nggak hanya kuliner saja, sebetulnya nggak hanya jualan kuliner, kita berburu, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan tambahan juga untuk bisa menghidupkan suasana Ramadan di tempat tersebut. Salah satunya ya kalau di Mayor Muin besok itu ya ada kegiatan dakwah on the street gitu. Kemudian ada nasyid Islami, ada live music, akustik, kemudian juga ada lomba foto. Ya, itu yang contoh kegiatan yang dilaksanakan di Pujasera Ramadan di Jalan Mayor Muin atau yang diselenggarakan oleh Tamziz. Kemudian untuk yang di Unsik itu ada beberapa kegiatan juga, antara lain ini juga berbeda-beda ya. Ada penampilan mahasiswa, ada kajian Ramadan, ada lomba rebana, ada nyantri dadakan. Nah itu ada. Lah ini penasaran saya nih, soalnya baru pertama kali ini saya istilahnya berkolaborasi. Kalau di tahun ini tahun pertama gitu ya. Kalau dari pihak Unsik sudah melaksanakan 2 kali, cuman baru tahun ini nih saya dihubungi, istilahnya dikomunikasikan gitu. Jadi saya tahu, oh ternyata ada kegiatan seperti itu gitu. Ada penampilan musik, ada nyantri, tadi udah ya, lomba fashion show, ada teater, ada lomba TPQ, solawatan, kemudian ada penampilan musik religi, keroncongan. Sampai ada keroncong. Iya, terutama yang menjadi daya tarik di situ kan tentunya ini target mereka ya, karena apa namanya? Sebagai penyelenggara. Ya, itu juga nanti targetnya mahasiswa juga kan, kemudian juga masyarakat di sekitarnya seperti itu, dari mulai Mojo Tengah, Garung, Kejajar, pokoknya yang lewat situlah gitu. Jadi ramai. Ini Sobat Sehat, satu sesi udah diborong semua nih sama Bu Fatona kan ya. Nanti ngulik-nguliknya lebih dalam lagi itu kan, setiap kegiatan di satu wilayah tuh apa aja, itu lebih dalam lagi kalau mau tanya gitu kan. Bu, kalau tadi Bu udah menceritakan nih ada banyak tempat, kemudian melibatkan banyak stakeholder, melibatkan banyak jaringan gitu ya Bu ya. Tujuannya itu selain memang tujuannya gitu apa Bu? Satu ya, karena kita berhubungan dengan wisata, tentunya ini kan bagian dari upaya kita untuk mempromosikan kuliner Wonosobo tentunya, khususnya yang ditawarkan ataupun dikonsumsi di bulan Ramadan. Ya tentunya kuliner-kuliner khas Ramadan juga muncul di situ yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Wonosobo. Ada kolak, ada gorengan, tentunya ada tempe kemul, pasti ada tuh di situ ya. Nah, kemudian juga ada makanan-makanan yang lainnya. Kemudian ini sebagai bentuk promosi juga ya, promosi kuliner khas Wonosobo atau kuliner Wonosobo, kuliner Ramadan Wonosobo. Kemudian wisata kuliner. Nah, tentunya kan wisata kuliner ini khusus Ramadan tentunya beda ya sama yang biasanya. Kalau biasanya itu kan kita lebih kepada mengembangkan makanan-makanan yang memang menjadi khasnya Wonosobo untuk wisatawan luar Wonosobo. Nah, tentunya kalau ini kan Pujasera Ramadan ini tidak hanya luar Wonosobo, tapi masyarakat kita sendiri itu malah yang banyak berburu. banget ya, karena momennya spesial itu ya Bu, betul ya? Berburu takjilan itu tadi. Nah, kemudian ini menjadi sebuah destinasi wisata tentunya, yaitu destinasi wisata kuliner dadakan ya. Dan yang jelas menggerakkan perekonomian ya Bu. Betul, satu hal yang paling utama di situ menggerakkan perekonomian masyarakat. Tentunya di dalam hal pengemasan kuliner ini sendiri kan bagian dari program ekonomi kreatif. Nah, di sini salah satunya adalah pengembangan kuliner. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau kreativitas masyarakat itu berkembang menjadi daya tarik wisata dalam hal ini, karena kan kita berhubungan dengan wisata nih ya. Jadi bagaimana Pujasera Ramadan ini menjadi daya tarik wisata. Nah, tentunya hal-hal yang harus diterapkan di situ itu tentunya harus berkaitan dengan itu. Yang pertama, memperhatikan
kekhasannya. Bagaimana sih menjadi daya tarik wisata? Ada 3 hal, minimal ada 3 hal, yaitu khas, unik, dan unggul. Gitu. Untuk setiap yang ditawarkan. Atau mungkin dari secara kemasan secara keseluruhan ya, dari event itu ada sesuatu yang unik kah, ada sesuatu yang khas kah, ada yang unggul kah, perbedaan dari event yang ini dengan yang lain apanya nih gitu ya. Gitu. Ibu, kalau tadi Ibu menyampaikan nih ada unik, khas, sama unggul, apakah Dinas Pariwisata nih atau penyelenggara itu melakukan pembinaan, artinya menunjukkan satu kekhususan sendiri di wilayah ini, dia khusus ini, atau di wilayah ini gitu nggak Bu? Secara langsung belum. Jadi ya walaupun secara langsung ini kita bertahap karena kan mengemas event itu tidak mudah ya. Kita sudah ada kerjasama nih dengan Tamjiz maupun dengan pihak Al-Mansur itu melalui kerjasama promosi event. Jadi kita juga mengharapkan kepada para penyelenggara untuk bisa mengemas kegiatan ini dengan baik dan mencerminkan identitas Wonosobo yang baik gitu, seperti itu. Nah, yang terkait dengan langsung kepada para pelaku usaha itu mungkin kemarin contoh ya yang di Mayor Muin sebelum kita menyelenggarakan itu kan kita ada koordinasi nih mengumpulkan para pedagang. Saya sudah sampaikan kepada para pedagang bagaimana mengemas kulinernya, mengemas dagangannya itu agar menarik. Ya itu tadi yang saya bilang 3 hal itu tadi. Saya munculkan di situ. Nanti monggo kreativitas Bapak Ibu semua seperti apa sehingga menarik orang untuk beli ke sana. Apa yang unggul, apa yang khas, apa yang unik gitu. Jangan asal gitu ya, seperti itu. Dan tentunya harus mengedepankan kualitas ya, dalam hal ini higienitas dan kualitas kuliner yang disajikan. Apalagi kita di bulan Ramadan nih, nggak boleh sembarangan kan mengkonsumsi makanan seperti itu. Nah, ini mencerminkan citra juga dalam hal ini bagaimana kuliner Wonosobo yang sehat dan berkualitas seperti itu. Oke. Dan sebenarnya Bu, ketika Ibu tadi menyampaikan ada unik, kemudian ada khas tadi ya, sebenarnya malah membantu para pelaku usaha ini, artinya menjadi identifikasi mereka. Betul. Tular menjadi lebih mudah. Ini loh aku beli ini sebelah sana yang seperti ini. Itu akan menjadi satu identifikasi. Selain mungkin ketika kita bisa menambahkan identitas, entah itu seragam, entah itu nama ya Bu ya, betul. Gitu. Dan menurut saya nih ya, kita sebagai orang yang berpuasa, ketika melihat makanan yang secara visual itu menarik, kalau rasa kan kita nggak bisa nih ya, nggak bisa nyoba. Orang mau beli kan ya Bu ya, puasa juga. Ketika melihat visualnya udah bagus, udah rapi, cantik, manis, itu kan pasti daya dorong untuk membelinya lebih. Itu kali ya Bu ya. Betul. Iya, makanya tadi bagaimana menjadi daya tarik itu tadi. Jadi dari kemasan, dari rasa. Tapi kalau rasa tadi kalau puasa juga nggak bisa nyicipin ya. Kemudian dari nama mungkin juga bisa, dari kostum yang digunakan oleh pedagangnya, atau dari dekorasi gerobaknya dan lain-lain. Saya udah bilang sama penyelenggara event, dalam hal ini misalnya Tamjiz dan beberapa ini ya. Khususnya untuk Tamjiz kemarin karena persiapannya lebih jauh ya, kita menyampaikan kepada Tamjiz tuh begini, kalau misalnya nanti penyelenggaraan event seperti itu ada tema yang menarik di situ. Jadi temanya apa yang bisa memunculkan keunikan itu tadi, misalnya ada ornamen khasnya, kemudian mungkin pedagangnya pakai kostum apa, pakai properti apa dan lain sebagainya. Kemudian nama nih pedagang-pedagang juga tak sampaikan, nama sama-sama bakso aja. Kalau yang satu namanya bakso misalnya bakso Parto gitu kan, atau dengan bakso Bledos ya, itu kan mesti orang tertarik, bakso Bledos ki opo. Nah, sesuatu yang unik dari nama gitu, itu contoh aja. Nah, itu bisa menarik orang untuk datang. Podo-podo istilahnya sama-sama jualannya atau cilok misalnya. Nyontohin kok yang enak-enak jajanan anak-anak. Misalnya es aja lah ya, es teler gitu ya. Namanya es teler
mau sebut merek nih Bu? Esteller enggak. Esteller kan bukan merek ya? Maksudnya mau sebut merek brandnya nih? Yang di Wonosobo? Enggak sih. Saya mau ngarang masalahnya, jadi ini agak mikir ini kalau ngarangnya. Esteller Segur. Apa? Esteller Sugar. Nah, misalnya, atau Esteller sebel. Ya itu contoh aja. Jadi intinya bahwa bagaimana mereka mengembangkan kreativitas itu supaya nilai-nilai kegiatan tersebut tuh tambah gitu loh. Istilahnya nggak cuman jualan aja, nggak cuman ya kayak gini banyak di mana-mana, di kampung saya juga ada gitu lah. Istilahnya seperti itu. Tapi apa sih yang mengharuskan saya ke situ, yang mengundang saya ke situ? Misalnya pengunjung ke situ, Mbak Wahyu jauh-jauh dari RSU pengen ke mana, Unsik gitu, jauh kan ya? Iya jauh. Nah, tapi kan di Unsik ada ini ya gitu tuh. Ada saya tuh kepingin nonton apa, atau saya pengen beli apa di sana, adanya cuma di situ ya kayak gitu itu. Nah, saya dorong ke sana. Jadi biar tidak sekedarnya saja. Kalau sekedarnya saja di mana-mana banyak. Nah, itu kenapa harus kita dampingi, kita kita support seperti itu. Dan yang menarik nih untuk catatan saya sendiri sebagai pelaku jajan ya Bu ya. Dari beberapa waktu yang lalu saya ke yang Pujasera Jalan Pramuka Bu, yang utaranya penjara. Itu dari setiap hari itu ya, tidak hanya sore ya Bu saja. Dari yang sebelumnya mereka masih menggunakan kostum bebas, belum lama ini mereka udah berseragam nih. Betul. Itu jadinya dilihatnya itu udah packagingnya bagus dulu kayak gitu kan. Terus mereka itu saling bekerja sama loh. Jadi kalau misalnya saya mau beli apa nih, contohnya saya mau beli cimol nih ya kan, mau beli cimol, kebetulan yang jualan lagi ke mana gitu nggak ada, itu sebelahnya itu bisa untuk menghandle, melayani kita dulu gitu loh Bu. saling membantu gitu gitu. Supaya tidak terkendala ataupun terhambat gitu kan. Itu satu sistem yang memang harus dibangun dan dibiasakan ya, menjadi sesuatu yang orang pun akan memberikan catatan lebih gitu kan. Kalau istilahnya kalau kita pesen apa tuh ada bintang 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Jadi mungkin yang kayak gitu jadi bintang 5 gitu ya. Iya, bisa menjadi leader ya Bu. Mana-mana yang baik diterapkan gitu ya Bu ya. Betul. Oke Sobat Sehat, ini baru 2 bahasan yang kita bahas, tapi udah lama banget, udah dikedip-kedip sama Mas Adi di depan. Kita break sebentar, Bincang Gizi Serasi akan kembali nanti. Tetap stay tune di Sonegoro FM 107,3. Kembali lagi di Bincang Gizi Serasi, masih berbincang dengan Bu Fatona dari Dinas Pariwisata dan masih berbincang tentang Pujasera Ramadan makanan gitu ya Bu ya. Nah kalau tadi Bu udah menyampaikan nih ada beberapa lokasi, sampai ada 7 nih kalau saya nggak salah catat. Nah dari 7 lokasi itu apakah setiap satu lokasi punya sistem kepengurusan yang saling berhubungan untuk saling berkoordinasi gitu Bu? Oh yang ini yang Pujasera. Untuk PKL, kalau Pujaseranya kan 3 lokasi. Untuk yang Ramadan ya, Pujasera Ramadan itu ada 3 lokasi yang sudah kita istilahnya kita koordinasikan. Kalau yang 7 atau 9 kalau nggak salah 9 lokasi PKL itu yang sudah dalam kerangka tata kelola istilahnya tata kelola PKL atau tata kota lah ya, tata kota. Itu di wilayahnya DPUPR ya. Jadi ini 9 lokasi PKL ini yang sudah ditentukan oleh Pemda untuk bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk PKL seperti itu. Yang tadi saya contohkan kan ada beberapa ya di Jalan Mayor Kaslam, di Jalan Mayor Muin, di Jalan Pramuka, Taman Ainun Habibie, Taman Selomanik gitu ya. Yang 2 saya lupa tuh yang mana ya. Nah, terkait dengan itu Jalan Pasar ya, Jalan Pasar yang Wonosobo Night Market itu ya. Nah itu upaya-upaya untuk menata supaya yang namanya Ramadan itu tidak identik dengan kesemrawutan ya. Satu kesemrawutan, kemudian juga ada kemacetan ya kan. Sekarang kalau jam 3 sudah
ke sana udah macet tuh yang daerah masa pasar induk itu kalau tidak ditoto gitu kan. Nah makanya ini penataan ini perlunya adalah untuk supaya tidak terjadi kemacetan, karena yang menggunakan jalan itu kan tidak cuman PKL ataupun orang-orang yang beli jajanan, tapi juga pengendara motor, kemudian mobil, kemudian juga ada fasilitasnya fasilitas umum ya, karena memang itu merupakan jalur transportasi gitu ya Bu ya. Kalau untuk ini Bu, maksudnya lokasi Pujasera Ramadannya sendiri nih, misalnya yang ada di Mayor Muin, kemudian ada di Kauman gitu ya, itu mereka punya kepengurusan sendiri dan saling berkoordinasi gitu nggak? Ya, kepengurusannya masing-masing ya, karena itu penyelenggara event itu kalau yang di Al Mansur atau di Kauman itu ada dari teman-teman di sana ada, kemudian yang di Mayor Muin yang dikelola oleh Tamsis tadi penyelenggaranya, kemudian yang di Unsik juga oleh teman-teman dari Unsik ya. Jadi ada pengurusnya atau ada panitianya. Nah, panitia ini yang mengatur, yang punya kewajiban juga untuk mengemas kegiatan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi seperti kemarin saya sampaikan ke Mas pengurus dari yang Al Mansur juga, saya tanya nanti parkirnya di mana, pengunjung apakah trotoar itu akan dihabiskan, nanti parkirnya di mana, kemudian apakah masuk ke halaman masjid nanti mengganggu aktivitas ibadah enggak dan lain sebagainya. Nah itu saya tanyakan dan ternyata panitia sudah mengatur dengan baik. Jadi untuk estimasi nanti kalau parkir di sini akan mengganggu, maka parkir dialihkan ke sini seperti itu. Kemudian yang digunakan itu sepanjang trotoar saja, tidak masuk, pedagangnya tidak masuk ke halaman masjid. Nanti masjid sebagian hanya untuk parkir yang untuk ibadah, untuk yang beli juga sudah disediakan parkir di sana seperti itu. Jadi sudah ada yang atur, seperti halnya dengan yang di Mayor Muin tentunya juga sudah ada yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Di Unsik juga seperti itu, apalagi di Unsik itu di kawasan masjid ya, Baitur Rahman yang konon juga menjadi sebuah destinasi wisata religi. Jadi ada banyak kemungkinan ketika nanti pengunjung Bazar Ramadan atau istilahnya Pujasera atau teras Ramadan kalau istilahnya di Unsik ini, mereka memang yang datang untuk mengunjungi Masjid Baitur Rahman juga seperti itu, atau para musafir atau para pengunjung wisata religi itu yang memanfaatkan momen untuk mengunjungi teras Ramadan di kawasan tersebut seperti itu. Karena ini sebuah masjid, jadi menjadi satu alasan tersendiri misalnya untuk berbuka puasa gitu kan. Jadi kunjungannya akan lebih banyak. Ibu, yang namanya menata itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi kalau kita bicara tentang kuliner nih. Satu komplek aja misalnya di Mayor Muin itu kan banyak kan jumlahnya. Untuk penataan kuliner sendiri ini dikhususkan atau bebas aja, siapa dulu yang daftar dapat tempat gitu atau gimana nih? Itu tentunya sudah ada yang atur ya dari panitia, sudah ada lokasinya yang ditentukan, sudah ada penataan layoutnya dan lain sebagainya. Ini untuk lapak, ini untuk siapa, lapak yang nomor sekian untuk siapa, itu tuh sudah ada yang atur. Seperti halnya kalau kita menyelenggarakan kegiatan itu event expo dan lain-lain kan tentunya sudah ada nomornya. Nah ada pendaftaran di situ kan, nah itu udah ada yang ngatur di situ. Nah cuma memang lebih baiknya itu adalah kita pakai sistem zonasi. Jadi memang zonasi kayak sekolah ya Bu? Kayak sekolah ya, zonasi. Jadi zona misalnya minuman nih, zonasi minuman semuanya, makanan jajanan semua. Terus makanan lauk itu ya lauk semua. Nah, jadi itu belum ya Bu? Nah itu sudah mulai, tetapi belum semua, tapi sudah mulai ditata seperti itu. Jadi kalau saya menyampaikan ke beberapa penyelenggara seperti itu harus diatur. Jadi dia itu jualan apa, itu
diatur tempatnya sekalian, dizonakan gitu. Oke. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk menarik itu tadi. Jadi sebenarnya kayak terus sistem misalnya blok 1 untuk Mm-mm. minuman, blok Jadi 2 snack betul, gitu ya. betul. Jadi Tetapi kan mereka jadi gini, susahnya ada penjual yang juga Jualannya jual banyak, minuman, ada jual jual makanan. makanan. Nah, itu yang nyampur akhirnya. dan sebenarnya memudahkan ya kalau untuk kita pengen cari apa di mana gitu kan udah ada jelas. Betul. Jadi ada ininya, ada apa istilahnya itu tadi zona esan. Nah, misalnya esan itu isinya es semua gitu ya. Zona pentol. iya. zona- Cuman memang susahnya itu tadi kalau ada penjual, oh saya kan jualannya macam-macam, ada minuman, ada makanan, ada lauk, lah itu ya udah. Kalau yang seperti itu udah jualannya nggak bisa di zona kalau kayak gitu. Yang penting nanti harapannya rapi gitu ya. Bu? Nah, betul. Yang penting rapi dulu, kemudian juga tertib ya. Jadi kalau memang jatahnya cuma sekian meter ya udah pakai sekian meter itu, jangan melebihkan meterannya, nggak sampai orang nggak bisa jalan kayak gitu kan udah berlebihan. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa sementara ini memang masih sekedar apa ya untuk jual belinya karena sambil jalan ya. Jadi terkait dengan makan di situ tentunya belum ditanya Bu itu Bu, Ibu udah cerita duluan tuh kan. Oh iya, ya itu Iya. sekalian berarti ya. Sekalian memberitahu ya. Jadi gini Sobat Sehat, kalau kita melihat Pujasera Ramadan itu kan kebanyakan kita beli transaksi udah pulang gitu. Ya karena masih puasa kan. Nah, Kondisinya maksudnya, nah ini soalnya kaitannya sama waktu nih Bu. Waktu untuk Pujasera ini kan biasanya mendekati waktu maghrib. berbuka gitu kan. Tapi belum ada ya yang menyelenggarakan tempatnya gitu kan. Misalnya ada yang mau berbuka di on the spot gitu kan. Belum. Jadi memang ini ditujukan untuk mereka yang berburu takjil saja. Sehingga memang untuk kegiatan makan di tempat itu mungkin belum diselenggarakan. Jadi ini khusus yang Pujasera yang non Ramadan tentunya yang mungkin sudah menyelenggarakan kayak tempat di situ, ada semacam food court lah ya. Nah, itu seperti di Jalan Pramuka itu kan sudah setiap hari ada di situ. Nah, itu biasanya menyediakan bangku, meja kayak gitu untuk bisa dimakan di tempat. Kalau yang di Jalan Pramuka tuh malah ada dua-duanya Bu, ada yang menyelenggarakan makan di tempat, ada pula yang cuma memang sebagai jujugan. Betul. Nah, itu karena kan yang di Jalan Pramuka ini kan gabungan yang sudah existing di awal itu kan para PKL yang memang makan di tempat ya. Oh, iya. Kayak nasi goreng, kemudian ayam goreng dan lain sebagainya. Nah, ya ada ada lamongan, ada gudeg atau apa tuh di sana ya. Nah, kemudian tambahan PKL yang dulu di deket perpustakaan itu SMP 1. Nah, itu kan sebagian di tata di Taman Ainun Habibie, sebagian masuk ke Jalan Pramuka. Nah, mereka PKL yang biasanya untuk jualan saja, maksudnya tidak makan di tempat seperti itu. Bu, tapi memang iya ya, yang PKL yang sekarang ada di Jalan Pramuka itu kalau udah jam 10 malam mereka akan berpindah. Nanti mereka akan stay-nya tuh di area SMP 1, area perpus gitu. Mereka berpindah loh, maksudnya saya pernah gitu. Jadi, seharusnya sudah nggak boleh ya. Udah mendekati udah malam lah. Naik Pondalu pindah Mbak, gitu. Gerobaknya. Ya maksudnya mereka jualnya akan berpindah. Oh, harusnya sekarang tidak boleh. Kalau dulu mungkin ya, dulu kan sebelum dipindah ke Pramuka dan ke Ainun Habibie itu kan memang mereka jualan di sepanjang jalan perpus itu ya, Jami sama SMP. Kalau sekarang kan sudah ditertibkan seperti itu, harusnya tidak berjualan di sana. Ya ini memang tidak bisa serta-merta ya, jadi memang perlu kerjasama betul untuk bisa menata PKL di Wonosobo karena tempatnya kota Wonosobo itu kecil dan untuk lahan luas itu sangat sulit ya menemukan di kota Wonosobo. Muter-muternya cuma itu aja ya Bu ya. Bu, kalau untuk Pujasera Ramadan ini dimulai jam berapa? Kira-kira sekitar jam 15, jam 3 sampai menjelang maghrib, sampai menjelang buka puasa itu biasanya sampai itu. Kemudian
harinya tadi sudah ya, sudah setiap hari. setiap Nanti mulai tanggal 12 Maret nanti diakhiri sampai tanggal kurang lebih 1 minggu sebelum Lebaran sebelum 1 Syawal. Bu, berarti kalau di Pujasera Ramadan nih mereka tinggal mau dagang tinggal bawa dagangannya ya, nggak perlu bawa meja, nggak perlu bawa misalnya kayak payung atau apa gitu udah ya, sudah tersedia. Dan biasanya yang mereka bawa ya keperluan mereka yang mobile ya. Misalnya ada apa namanya, poster, tempat-tempat ininya apa namanya, tempat wadah-wadah itu kan tetap harus dicuci dan lain sebagainya kan, tentu bergantian. Nah itu dibawa mereka, nanti datang juga dibawa lagi. Tapi untuk meja, kursi dan lain-lain biasanya sudah disediakan oleh panitia atau oleh penyelenggara. Jadi memang kalau di Pujasera Ramadan ini belum ada ini ya, misalnya ada yang membutuhkan sarana air bersih, mereka harus bawa sendiri ya, karena belum ada fasilitas misalnya untuk ya, mungkin ada sumber air, mungkin ada sumber air, cuman memang untuk kalangan terbatas ya dalam hal ini. Mungkin untuk mobilenya mereka dikoordinasikan dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Aksesnya ada, aksesnya mungkin bisa diambil, misalnya kayak di masjid bisa gitu ya Bu ya. Tapi mereka mengusahakan sendiri. Gitu. Betul. Jadi intinya ya mereka sudah terkondisikan lah untuk hal seperti itu. Cuman untuk mengambilnya itu mereka sendiri gitu. Oke, begitu Sobat Sehat, sesi kedua kita break dulu. Nanti kita akan kembali di Bincang Gizi Serasi. Tetap stay tune di Sonogoro FM 107,3. Kembali lagi di Bincang Gizi Serasi, masih di tema Pujasera Ramadan. Di sesi terakhir masih bersama Bu Fatona dari Dinas Pariwisata. Oke Bu, sekarang kita nggak usah banyak berbincang tentang ini dan itu. Ini kembali ke kita sendiri aja lah, sebagai pelaku pembeli, sebagai kita yang suka jajan gitu kan. Punya pengalaman apa Bu? Yang Ibu senang dan yang kiranya ini nih harus diperbaiki gitu. Oke, khusus Ramadan ya. Oke. Karena saya ibu rumah tangga juga ya, tentunya kan saya punya beban nih. Kalau Ramadan tuh pulang kerja harus sudah mikir, aduh nanti buka puasa apa ya, anakku, suamiku, itu kan tetap harus ya kita persiapkan gitu kan. Nah biasanya itu tadi, karena kehabisan waktu, nggak mungkin kita mengolah, apalagi saya juga sering ada tugas malam juga untuk tarling dan lain-lain. Nah seperti itu kan tetap harus dipersiapkan dengan baik ya. Salah satu cara atau strateginya ya kita beli matengan, kalau bahasa Jawanya tuh matengan gitu ya, jadi siap saji. Nah pengalaman saya ya kalau berburu takjil seperti itu, tentunya kan yang kita cari itu yang kita tidak biasa masak di rumah gitu loh, yang kita suka dong ya, sama itu yang kita suka, yang anak suka, yang suami suka, kadang seleranya juga beda-beda. Nah untungnya kita beli ya, dengan berburu takjil itu kita bisa beli sesuai selera ya kan. Kalau masak sendiri kan, masak saya masak banyak nih, masak ya 1-2 aja macem gitu ya, doyan nggak doyan gitu. mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau kita beli itu kan kita bisa milih ya, bisa milih suami doyannya apa. Oh ini kalau ini suami doyan tapi anakku nggak doyan, nah itu akhirnya saya beli secukupnya saja, paling suamiku aja yang makan gitu kan, nanti yang anakku tak beliin yang lain kayak gitu. Jadi nanti bisa saja nih nanti buka puasa kita makannya beda-beda. Dan banyak sajian akhirnya kan. Betul. Walaupun sedikit-sedikit ya, sesuai secukupnya lah gitu. Ya biasanya seperti itu. Jadi pengalaman saya itu kadang-kadang buka puasa itu menunya beda-beda ya. Misalnya beli es saja, beli minuman gitu ya, pengganti kolak ya, buat buka pengganti kolak misalnya ya. Ada yang anak saya ada yang suka es teler misalnya. Es teler, tapi es telernya ada yang suka ada kelapanya, ada yang enggak kayak gitu. Aduh, ini kayak gitu. Es campur anak saya nggak suka, tapi suami saya suka. Ya udah, saya kadang-kadang suka beli es teler, es campur, sama satunya mungkin es jus kayak gitu atau jus gitu ya. Jadi nanti buka puasa
menunya beda-beda, ada yang minum jus, ada yang minum es teler, ada yang minum es campur seperti itu. Nah, terus gorengan juga, kadang kan gorengan nggak bisa lepas kita ya, walaupun gimana ya itu full kolesterol, tapi rasanya nggak nikmat gitu kalau nggak ada gorengan. dalam batas aman, dalam batas aman sih ya, dalam batas aman ya. Itu biasanya kan ada yang suka tahu, ada yang suka tempe kemul, ada yang suka bakwan. Ya udah beli 3 macam itu, tapi sesuai selera gitu loh. Jadi ya udah nanti 2 aja ya belinya, misalnya tahunya 2, tempenya 2 gitu. Nanti di meja memang yuk sajiannya banyak, kemudian dengan banyak jumlahnya mungkin nggak banyak ya Bu, akhirnya variasinya yang gitu kan, macem-macem, karena nggak mungkin cuma di satu pembeli biasanya. Dan saya belinya nggak cuma buat buka puasa loh, ya kan, sampai sahur. Gitu jadi ya? Berarti memang momen ini diharapkan banget nih sahur nanti ya kan, jadi satu kesempatan untuk simple, nyaman gitu kan. Iya kan, saya kalau beli lauk nih sekalian buat sahur aja nih gitu kan, udah beli yang bisa buat diangetin gitu. Karena ibu punya rutinitas kayak gini tuh, ibu hampir pernah nyoba di beberapa tempat pujasera Ramadan atau hanya di itu aja? Banyak, kadang nyoba kalau dulu di Sudagaran ya. Kalau yang ini saya belum ke Mayor Muin nih, saya belum. Baru hari kedua ya, belum hunting saya. Biasanya ke situ, kemudian ke Al Mansur itu kadang-kadang nyoba yang di warung tuh, kadang-kadang ada kan menggelar dadakan, menggelar apa namanya, lapak dadaan itu khusus untuk takjil gitu kan. Nah itu kemudian ya itu pokoknya kalau istilahnya saya hunting gitu ya, yuk hunting jajanan, hunting makanan okay. Gitu. Kemudian di dekat rumah saya juga ada beberapa yang menggelar lapak takjilan seperti itu, juga tidak luput dari perhatian saya begitu. Berarti punya catatan banyak lokasi ya untuk ibu sendiri ya. Betul. Tergantung moodnya kemana gitu. Tapi kadang gini, jadi di tempat ini ada, di tempat lain nggak ada kayak gitu tuh. Jadi kalau saya lagi kepingin itu, aku nyarinya di sebelah sana. Di sini nggak ada es teler tuh adanya di sebelah sana kayak gitu misalnya. Atau mungkin Titan nggak? Aku kalau mau beli es teler yang itu aja lah, yang enak yang gitu. Iya, saya sudah mencatat itu gitu. Jadi ya perlu survei juga ya. Kadang-kadang sudah saya catat nih, ibu ini jualan lagi nggak ya di tahun ini. Berarti udah hafal ya Bu ya? Karena kan kadang taste-nya itu kan beda-beda ya, walaupun produknya sama gitu, maksudnya sama jenisnya, tetapi taste-nya kemudian juga variasinya, ya itu tadi ada keunikan-keunikan tersendiri bagi rasa ataupun di bentuk kemasan gitu. Rasanya enak sampai rumah, tapi sampai rumah bocor semua, ternyata dia ngemasnya juga nggak rapi kan. Ada yang seperti itu, tapi ada yang sampai rumah rapi gitu kan, dibawa gampang ya kayak gitu. Jadi punya catatan sendiri ya, pelanggan istilahnya ataupun pembeli itu punya catatan-catatan yang bisa menjadikan referensi gitu kan, bahwa ke depan akan mengulang lagi ke sana seperti itu. Karena Bu Fatonah ini kan udah sering banget nih ya muter di beberapa lokasi, di beberapa pembeli. Pernah nggak ada yang nggak pas? Ada. Atau misalnya antara kayak gini lah gitu. Betul. Ada. Jadi misalnya saya udah antri kan itu rame itu ya, misalnya saya udah antri lama nggak dijual-jualin, giliran saya dijualin udah habis tuh makanan itu kan sebel banget rasanya. Jadi itu bukan jatah saya nih, dari tadi saya udah. Kemudian kalau ada lagi yang caranya mengemas gitu, nggak asik banget mengemasnya gitu, sampai amburadul. Sepertinya dia tuh pedagang dadakan gitu kan, jadi nggak terbiasa membungkus makanan seperti itu. Jadi makannya udah kelihatan enak, tapi bungkusnya nggak bagus ya. Itu kadang-kadang juga ambiar sampai akhirnya tuh. Nah ini ya itu pengalaman seperti itu. Kemudian ada yang juga tidak menyediakan tas, misalnya kantong gitu ya, atau kantong gitu, sehingga bawanya susah ya itu. Oke. Bu, di sesi terakhir nih sebelum kita tutup, Ibu selaku selaku yang ngerengkuh gitu ya, selaku yang memberikan bimbingan, yang
ikut membina gitu. Ibu punya pesan apa nih, atau buat masyarakat Wonosobo ataupun untuk pelaku usaha di Pujasera Ramadan? Oke. Baik, yang pertama saya tujukan untuk para pelaku Pujasera Ramadan, ya, baik penyelenggara event maupun para pedagang, penyedia makanan. Jadi untuk menjadikan sebuah event ini ataupun Pujasera Ramadan ini menjadi sesuatu yang menarik atau destinasi wisata kuliner yang menarik dan bisa dikunjungi banyak orang, banyak atau beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kita bagaimana caranya menyajikan produk kita dengan sebaik-baiknya, dengan semenarik mungkin, ya, dengan 3 hal itu, yaitu ada keunggulannya, ada keunikannya, ada kekhasannya, dan dikemas dengan sebaik-baiknya menjadi sebuah kemasan event yang termanajemen dengan baik, ya, dengan tampilan yang baik, kompak, kemudian juga ada sesuatu yang membedakan dengan Pujasera yang lainnya, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah upaya atau strategi pemasaran yang baik buat para penyelenggara event dan para pelaku usaha kuliner yang ikut di dalam kegiatan Pujasera Ramadan ini. Jadi pelajari tren juga. Jadi masyarakat Wonosobo itu sekarang trennya seperti apa. Kemudian juga pesan saya juga itu tadi, menyediakan tempat sampah, ya, untuk mengurangi sampah yang berserakan. Kemudian juga intinya menyediakan kantong, ya, kalau ini kantong untuk di pelayanan, ya, bagian untuk pelayanan, dan kurangi plastik. Jadi kemasan-kemasan yang menarik itu nggak harus dengan plastik, kan. Justru kemasan-kemasan yang menarik di sini kalau nggak pakai plastik justru menarik kalau sekarang, gitu. Karena plastik itu tidak hancur 100 tahun itu untuk menjadi kalau sudah menjadi sampah. Nah, untuk para pengunjung ataupun pembeli seperti saya sendiri, ya, untuk saya sendiri ini, ya, coba untuk lebih selektif juga untuk bisa membeli makanan-makanan yang memang higienis, sehat. Jadi menarik itu kadang-kadang juga nggak sehat, ya. Saya sudah menyampaikan ke para pelaku usaha kuliner di sini bahwa usahakan makanan yang disajikan itu sehat. Walaupun mungkin kesannya ada misalnya ada zat pewarnanya, tetapi kan ada kadar-kadar zat pewarna yang makanan yang disarankan seperti itu, kan. Nah, kemudian juga menggunakan bahan-bahan yang aman seperti itu. Kemudian untuk yang lain adalah untuk membawa kantong sendiri kalau bisa, ya, ini untuk para pembeli atau pengunjung Pujasera Ramadan, supaya tidak mempersulit diri sendiri juga ketika nanti pembeli atau penjual tidak menyediakan kantong seperti itu atau tempatnya tidak memenuhi syarat. Jadi intinya kalau memang mau beli lauk, ya bawa Tupperware, atau Tupperware itu merek, ya. Kotak sendirilah, intinya tempat wadah sendiri gitu, ya, kalau bisa. Kemudian juga kantong sendiri seperti itu. Intinya bahwa kita menjadi upaya menjadi pembeli yang cerdas dan yuk sehatkan bumi kita, ya, betul, gitu, ya, Bu. Betul. Jadi kurangi sampah lah istilahnya, karena identik dengan Pujasera, istilahnya makanan itu identik dengan sampah gitu loh, baik itu sampah kemasannya maupun nanti sisa-sisa makanan itu akan menjadi sampah. Nah, ini kita kurangi itu. Kemudian kan akan menjadi menarik ketika tempat yang kita kunjungi itu bersih seperti itu, dan makanan-makanan yang disajikan juga dengan rapi dan bersih, itu akan lebih menarik. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa kita itu di bulan Ramadan itu kan saat kita untuk bisa saling berbagi seperti itu. Nah, dalam Pujasera Ramadan ini paling enggak ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi ilmu, berbagi bersedekah dan lain sebagainya, ya. Jadi para penyelenggara event Pujasera Ramadan juga bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa menjadi lahan ibadah lah istilahnya, begitu.
Karena segala sesuatu yang kita niatkan untuk ibadah kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri. Betul, Bu. betul. Kalau kita menggarisbawahi tadi ya, masalah kita membawa kantong plastik itu sebenarnya satu langkah untuk memudahkan kita sendiri. Karena begini ya teman-teman, satu penjual itu misalnya dia sudah mengembangkan diri untuk bisa memberikan kemasan yang baik dan cantik. Tapi kita kan biasanya belanja nggak cuma 1-2 macam nih. Ketika kita udah nyediain satu kantong sendiri, kita tinggal masukin gitu. Jadi nanti gawane plastik ora pateng grendil gitu ya Bun, bahasanya orang Wonosobo ya Bu. Jadi dikemas satu kita udah masuk gitu. Betul, ya. dan penjual juga punya keterbatasan dalam menyediakan dalam hal pelayanan begitu ya. Jadi mungkin ini juga ingin untuk mengurangi ketidakpuasan konsumen juga ya, kita juga perlu menjadi konsumen yang cerdas itu tadi. Bagaimana caranya supaya kita juga memudahkan diri sendiri seperti itu. Oke, terima kasih. Satu hal lagi ya, untuk menjadi penutup dari saya, jadikan momen Ramadan ini menjadi momen yang baik untuk kita belajar banyak hal. Terutama kalau kita kaitkan dengan makanan yang kita sajikan untuk buka puasa maupun untuk sahur, itu adalah makanan-makanan yang sehat dan berkualitas, tidak harus mahal seperti itu. Dan ini harus bisa ditangkap oleh seluruhnya, baik pelaku kuliner maupun oleh para konsumen, dalam hal ini para pembeli. Jadi walaupun itu ya, intinya bahwa kegiatan-kegiatan Pujasera Ramadan ini juga sebagai sebuah upaya kita untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat di sektor ekonomi kreatif, khususnya di kuliner, dan juga di kegiatan-kegiatan seni pertunjukan ya, yang nantinya juga akan meramaikan kegiatan Pujasera Ramadan. Ini adalah ajang kreatif masyarakat juga, perlu kita apresiasi dan kita support untuk lebih berkualitas lagi di masa mendatang, seperti itu. Oke, amin ya Allah. Semoga harapan-harapan yang tertuang tadi bisa menjadi catatan dan menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan ya Bu ya. Iya, amin. Oke. Satu kesimpulan dari Bu Fatonah tadi, jadikan ajang Ramadan ini sebagai tempat belajar dan untuk berbuat kebaikan. Gitu ya Bu. Siap. Terima kasih udah di garis bawahi. Terima kasih untuk 1 jam bersama, sudah dengan bincang gizi serasi sehat bersama ahli gizi. Kita undur diri, mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga lebihnya ini membawa kebaikan untuk semua gitu ya Bu ya. Amin. Kita undur diri, pamit. Ketemu lagi di episode berikutnya Bincang Gizi, ditunggu tetap ya. Kita akhiri dulu. Mari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.